orang-orang menggunakan agama sebagai ladang perdebatan, ladang saling mencaci dan memaki, ladang saling menyalahkan, ladang saling merendahkan. Islam dijadikan sebagai ajang perdebatan yang tidak pernah ada ujungnya. Assalamualaikum saudaraku, salam perdamaian. Saudara-saudara yang saya muliakan, sudah menjadi rahasia umum sekarang di dunia maya, di media sosial, contohnya di YouTube, TikTok, Instagram, atau media-media sosial yang lainnya. Orang-orang Islam banyak yang menggunakan agama sebagai ladang peperangan. Banyak orang-orang menggunakan agama sebagai ladang perdebatan, ladang saling mencaci dan memaki, ladang saling menyalahkan, ladang saling merendahkan. Islam dijadikan sebagai ajang perdebatan yang tidak pernah ada ujungnya. Kalau saya jujur, saya miris melihat itu. Dan saya sedih. Akan tetapi, bagi orang-orang pejalan Tuhan, tidak akan ikut semuanya itu. Mereka akan menyingkir dari hal-hal seperti itu. Dan saya berharap saya sendiri tidak terpancing ke situ dan panjenengan semuanya. Kita menyingkir dari kesemrawutan orang-orang yang beragama. Apapun itu bentuknya, apapun itu wujudnya, apapun itu pergerakannya, kita menyingkir. Kita jadikan agama Islam itu sebagai ladang pencerahan, ladang menerangi jiwa ini, ladang untuk kita mendekatkan diri ini kepada Allah, ladang untuk kita menggapai kekhusyukan dalam kita melakukan taqarruban kepada Allah. Kita menyingkir dari ranah-ranah kesemrawutan tersebut untuk menjadikan dinul Islam, agama Islam ini, untuk menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah. Dan kita jadikan sebagai jalan agar kita menembus satu titik yang namanya kedekatan. Kita menempuh jalan untuk menggapai level taqarruban, menembus alam qurbah. Kita jadikan Islam ini sebagai agama yang mendamaikan jiwa kita, menenangkan jiwa kita, menenteramkan hati kita. Kita jadikan Islam ini sebagai satu petunjuk, satu pegangan, agar hidup kita selalu diliputi oleh petunjuk-petunjuk Allah, selalu diliputi oleh pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Agama kita jadikan sebagai satu ageman, satu pusaka, agar hidup kita tidak terjerumus pada kegelapan,
tidak terjerumus dalam kesesatan. Kita fokus pada pribadi kita. Kita jadikan agama sebagai hubungan pribadi antara diri kita kepada Allah. Kita jadikan Allah lewat dinul Islam ini sebagai sesembahan kita, sebagai pengatur kita, sebagai raja dirajanya manusia. Dalam tauhid rububiyah, mulukiyah, dan ilahiyah. Kita ingin dekat dengan Allah. Kita ingin khusyuk dengan Allah. Kita ingin bertawajuh kepada Allah. Itu butuh satu keistiqomahan. Itu butuh satu ketelatenan. Itu butuh kefokusan. Jangan sampai kita terjebak dalam perdebatan. Terjebak dalam satu gesekan-gesekan dan benturan yang membuat diri kita tidak istiqomah, membuat diri kita sulit bertawajuh kepada Allah. Dunia itu warna-warna dan bermacam-macam sifat manusia. Dengan kasih sayangnya Allah menurunkan hidayah lewat dinul Islam ini. Mari kita jadikan dinul Islam ini sebagai ranah hidayah dari Allah. Masuk yang namanya nur hidayatullah. Jangan justru dijadikan agama ini sebagai ladang peperangan, ladang pergesekan, ladang benturan, ladang berbantah-bantahan. Kalau kita masuk ke ranah itu, tidak ada ujung pangkalnya. Ibarat kita masuk lingkaran setan. Semuanya serba tidak jelas, semuanya serba melelahkan. Kita hidup di dunia ini harus bekerja, menata rezeki. Kita hidup di dunia ini harus benar-benar mengemban tanggung jawab, entah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai orang tua. Kita tanggung jawab dengan keluarga kita. Kita tanggung jawab dalam hubungan sosial. Kita bertanggung jawab dengan alam semesta. Kita punya janji kepada Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Dan Allah merencanakan kita diciptakan di dunia ini akan dijadikan khalifah di bumi ini. Seandainya agama menjadi ladang perang, ladang perbantahan, ladang pergesekan, ladang saling mencaci dan memaki, ladang saling merendahkan, ladang saling mematikan karakter-karakter sesama orang beragama, akan jadi apa kita? Orang-orang tarekat menyingkir. Kita sudah lelah menata dunia ini. Maka tempat istirahat yang terbaik adalah selalu berzikir kepada Allah, sujud kepada Allah. Zikir sebagai gambaran syahadat kita, sujud sebagai gambaran sholat kita. Kita dalam pengendalian diri sebagai wujud puasa kita. Kita mencoba untuk bermanfaat dalam hidup ini sebagai wujud zakat dan menyempurnakan hubungan kita kepada Allah sebagai warna haji dan umroh kita. Umur demi umur berjalan. Waktu demi waktu secara tidak sadar jatah umur kita itu lama-lama akan habis. Bagaimana kita akan menyempurnakan penghambaan kita kepada Allah kalau kita ribut terus, bergesekan terus, berbenturan terus. Padahal Allah menciptakan jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepadanya, mengabdi kepadanya, menjadi hambanya.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia diciptakan tidak untuk saling bergesekan, berbenturan. Kita ini tidak menginginkan itu pun kadang kita bergesekan, berbenturan, walaupun kita tidak menyengaja. Apalagi kalau kita gunakan ranah agama ini sebagai ladang perang, ladang gesekan, ladang perdebatan. Sesungguhnya kita merendahkan makna dari agama itu sendiri kalau kita berbuat seperti itu. Dan mohon maaf, yang sangat kita sayangkan justru yang berbenturan, bergesekan, dan suka berperang, suka saling merendahkan, menyalahkan, mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan, itu justru orang yang dinotabene ahli agama, paham agama. Itulah yang membuat kita miris. Saya mengajak diri saya pribadi dan panjenengan semuanya, para pelaku jalan ke Tuhan, mari kita menyingkir. Istilah Jawanya, wong Jawa kuwi ngalah ngalih. Kalau memang situasional harus berbenturan, harus bergesekan, sudahlah, ngalah saja. Ngalah bukan berarti kalah, ngalih, menghindar dari hal-hal yang seperti itu. Karena diri ini benar-benar harus memperjalankan pribadi untuk dekat dengan Allah. Karena hidup ini hakikatnya adalah satu proses perjalanan menuju kepada Allah. Kita itu musafir di dunia ini. Yang tidak selamanya kita singgah di sini. Ada kehidupan setelah dunia ini. Kehidupan yang abadi. Bersama keabadian Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, mari kita beragama dan kita jadikan agama itu memang benar-benar ladang penghambaan, ladang pencerahan, dan ladang penerang. Seperti yang telah dikatakan bahwa Nabiullah Muhammad SAW itu turun ke dunia ini, yahdi minadzulumati ilan nur, memberi petunjuk dari kegelapan menuju pencerahan, menuju alam terang. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dengan dinul Islam yang kita yakini kebenarannya. Insya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.